Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Firna dengan NIM 2404055010012. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Khusus kelas A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak berkesulitan belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang anak berkesulitan belajar. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar adalah anak yang memiliki gangguan kemampuan dalam memproses atau menyimpan informasi, baik itu dalam berbicara, mendengarkan, menulis, membaca, atau melakukan perhitungan matematika. Meskipun mereka memiliki kecerdasan yang normal atau lebih tinggi dari rata-rata. Mereka bisa jadi pintar, tetapi saat belajar di sekolah, mereka merasa lebih sulit dibandingkan teman-teman sebayanya. Ini bisa membuat mereka merasa frustasi atau kurang percaya diri. Anak-anak ini sering membutuhkan cara belajar yang berbeda atau bantuan tambahan dari guru dan orang tua agar bisa lebih mudah memahami pembelajaran. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa belajar dengan lebih baik dan mencapai potensi mereka. Yang kedua, yaitu landasan atau dasar anak berkesulitan belajar. Landasan anak berkesulitan belajar dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan ini berkaitan dengan pandangan dan nilai-nilai yang mendasari pendidikan dan pemahaman tentang anak. Dalam konteks anak berkesulitan belajar, landasan filosofis menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi yang unik dan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini juga mencakup keyakinan bahwa pendidikan harus inklusif. Artinya, semua anak, termasuk yang mengalami kesulitan belajar, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Yang kedua, yaitu landasan pedagogis. Landasan ini melihat bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi anak dengan kesulitan belajar. Misalnya, lingkungan keluarga, budaya, dan masyarakat dapat berperan besar dalam perkembangan anak. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar mungkin menghadapi stigma atau kurangnya dukungan dari lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memahami kebutuhan mereka serta mengurangi stigma yang mungkin ada. Yang ketiga yaitu landasan pedagogis. Landasan ini berfokus pada metode dan strategi pengajaran yang digunakan untuk membantu anak dengan kesulitan belajar. Ini mencakup pendekatan yang berbeda dalam mengajar, seperti penggunaan metode yang lebih interaktif, visual, atau berbasis pengalaman. Landasan pedagogis juga menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum dan teknik pengajaran agar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan spesifik anak. Yang keempat, yaitu landasan empiris. Landasan ini didasarkan pada penelitian dan bukti yang menunjukkan efektivitas berbagai pendekatan dan menangani kesulitan belajar. Melalui studi dan pengamatan, para peneliti dapat mengidentifikasi strategi yang berhasil dan yang tidak, serta memahami lebih dalam tentang karakteristik anak dengan kesulitan belajar. Data empiris ini sangat penting untuk mengembangkan program dan intervensi yang berbasis bukti. Yang kelima, yaitu landasan hukum. Landasan ini mencakup peraturan dan undang-undang yang melindungi hak-hak anak dengan kesulitan belajar. Di banyak negara ada undang-undang yang menjamin akses pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Landasan hukum ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak dengan kesulitan belajar mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, dan bahwa sekolah serta lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang sesuai.
Secara keseluruhan, kelima landasan ini saling melengkapi dan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menangani anak dengan kesulitan belajar. Dengan memahami landasan ini, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan inklusif bagi semua anak. Yang ketiga yaitu sejarah anak berkesulitan belajar. Secara garis besar, sejarah anak berkesulitan belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fase dasar, yang dimulai pada tahun 1800 sampai 1930. Di fase ini, para ilmuwan mulai tertarik untuk memahami bagaimana otak bekerja. Mereka seperti Paul Broca, Hinshelwood, dan Goldstein melakukan penelitian yang membantu kita mengerti bahwa kesulitan belajar bisa terkait dengan cara otak berfungsi. Jadi, ini adalah awal mula kita menyadari bahwa ada hubungan antara otak dan cara belajar seseorang. Yang kedua yaitu fase transisi, yang dimulai pada tahun 1930 hingga 1960. Di fase ini, para peneliti mulai lebih fokus pada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Mereka melakukan penelitian klinis untuk mencari cara terbaik dalam mengajar anak-anak ini. Tokoh-tokoh seperti Vernal dan MC Guinness menjadi pelopor dalam menciptakan metode untuk membantu anak-anak yang berkesulitan belajar. Mereka mencoba berbagai pendekatan untuk menemukan cara yang paling efektif untuk mengajar anak-anak yang berkesulitan belajar. Yang ketiga yaitu fase integrasi, yang dimulai pada tahun 1960 hingga 1980. Pada fase ini, banyak program mulai dikembangkan, seperti sekolah untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Selain itu, para ahli juga mulai menemukan cara untuk mendiagnosis masalah ini secara medis atau mencari tahu apa yang bisa menjadi penyebabnya. Ini adalah langkah penting karena kita mulai bisa mengidentifikasi masalah dan memberikan bantuan yang tepat. Yang keempat yaitu fase kontemporer, yang dimulai pada tahun 1980 sampai sekarang. Di fase ini, teknologi mulai berperan besar dalam membantu anak-anak dan bahkan orang dewasa yang mengalami kesulitan belajar. Dengan adanya kontemporer dan perangkat lunak pendidikan, banyak metode baru yang dikembangkan untuk membantu mereka belajar dengan cara yang efektif. Kita juga semakin menyadari bahwa kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh anak-anak, tetapi juga berlanjut hingga ke orang dewasa. Selanjutnya yaitu faktor penyebab anak berkesulitan belajar. Faktor penyebab anak berkesulitan belajar terdiri dari 3. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik memainkan peran penting dalam perkembangan kemampuan belajar anak. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa kondisi yang berkaitan dengan kesulitan belajar seperti disleksia, ADHD, dan gangguan pemrosesan sensorik dapat diturunkan dalam keluarga. Jika orang tua atau keluarga lainnya memiliki riwayat kesulitan belajar, maka anak memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami hal yang sama. Gen tertentu dapat mempengaruhi cara otak berkembang dan berfungsi, yang ada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam mempelajari informasi baru, membaca, menulis, dan melakukan tugas-tugas akademis lainnya. Yang kedua yaitu faktor disfungsi minimal otak atau DMO. Disfungsi minimal otak atau DMO adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gangguan perkembangan otak yang tidak selalu terlihat pada pemeriksaan medis konvensional, tetapi dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perilaku anak. DMO dapat mencakup berbagai masalah seperti kesulitan dalam perhatian, pengendalian impuls,
dan keterampilan motorik halus. Anak-anak dengan DMO mungkin tampak normal secara fisik, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam memproses informasi, memahami instruksi, dan berinteraksi dengan teman sebaya. DMO seringkali berhubungan dengan kesulitan dalam belajar di sekolah, karena anak-anak ini mungkin kesulitan untuk mengikuti pelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga yaitu faktor biokimia. Faktor biokimia berkaitan dengan keseimbangan kimia dalam otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan perilaku anak. Misalnya seperti dopamin dan serotonin memainkan peran penting dalam pengaturan suasana hati, perhatian dan motivasi. Ketidakseimbangan dalam kadar neurotransmitter ini dapat menyebabkan kesulitan dalam belajar. Selain itu, faktor nutrisi juga dapat berkontribusi pada kesulitan belajar. Kekurangan nutrisi tertentu seperti asam lemak, omega 3, vitamin B, dan mineral seperti seng dan besi dapat mempengaruhi perkembangan otak dan fungsi kognitif. Anak-anak yang mengalami masalah biokimia mungkin menunjukkan gejala seperti kesulitan berkonsentrasi, mudah tersinggung, atau memiliki masalah dalam mengingat informasi. Kesulitan belajar pada anak adalah masalah kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetik, disfungsi minimal otak, dan biokimia. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Intervensi dini, dukungan pendidikan yang sesuai, dan pendekatan yang holistik dapat membantu anak-anak mengatasi tantangan ini dan mencapai potensi mereka. Yang terakhir adalah jenis-jenis anak berkesulitan belajar. Jenis-jenis anak berkesulitan belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan membaca. Anak-anak dengan disleksia seringkali mengalami kesulitan dalam mengenali kata-kata, mengeja, dan memahami teks. Meskipun mereka memiliki kecerdasan yang normal atau bahkan di atas rata-rata, kesulitan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk belajar secara efektif. Adapun ciri-ciri dari anak disleksia, yang pertama yaitu kesulitan dalam mengenali huruf dan kata. Yang kedua, kesulitan dalam mengeja kata-kata, seringkali menukar huruf dan menghilangkan huruf. Yang ketiga yaitu membaca dengan lambat dan seringkali tidak lancar. Yang keempat yaitu kesulitan dalam memahami apa yang telah dibaca. Yang kelima yaitu menghindari aktivitas yang melibatkan membaca seperti membaca keras di depan kelas. Yang terakhir yaitu kesulitan dalam mengingat urutan huruf atau kata. Adapun jenis yang kedua yaitu diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan konsep matematika. Anak-anak dengan diskalkulia mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan operasi dasar matematika, memahami angka, dan memecahkan masalah matematika. Adapun ciri-ciri dari anak diskalkulia yaitu yang pertama, kesulitan dalam memahami konsep angka dan nilai tempat. Yang kedua, kesulitan dalam melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga, yaitu kesulitan dalam mengingat fakta matematika seperti tabel perkalian. Yang keempat, yaitu kesulitan dalam memahami waktu seperti membaca jam atau mengikuti jadwal. Yang kelima, yaitu kesulitan dalam mengorganisir dan menyusun informasi matematika. Yang keenam, yaitu menghindari aktivitas yang melibatkan matematika seperti permainan yang memerlukan perhitungan.
Adapun jenis anak berkesulitan belajar yang ketiga yaitu disgrafia. Disgrafia adalah gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan anak dalam menulis. Anak-anak dengan disgrafia mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan ide-ide mereka secara terurut serta dalam keterampilan motorik halus yang diperlukan untuk menulis. Adapun ciri-ciri dari anak disgrafia, yang pertama yaitu tulisan tangan yang sulit dibaca, seringkali tidak teratur atau tidak rapi, kesulitan dalam menyusun kalimat dan paragraf dengan baik, mengalami kelelahan saat menulis, seringkali mengeluh tentang rasa sakit dan ketidaknyamanan saat menulis, kesulitan dalam mengeja kata-kata, seringkali menukar huruf dan menghilangkan huruf, kesulitan dalam mengikuti instruksi tertulis atau menyelesaikan tugas menulis, menghindari tugas yang melibatkan menulis seperti membuat catatan atau menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, disleksia, diskalkulia, dan disgrafia adalah jenis-jenis kesulitan belajar yang dapat mempengaruhi anak-anak dalam berbagai cara. Masing-masing memiliki ciri-ciri dan tantangan yang berbeda, tetapi semua dapat diatasi dengan dukungan yang tepat, intervensi pendidikan, dan strategi pembelajaran yang sesuai. Penting bagi orang tua, guru, dan profesional pendidikan untuk mengenali tanda-tanda ini dan memberikan bantuan yang diperlukan agar anak-anak dapat mencapai potensi mereka. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.